Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang instruksi desa dan kota. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsal dan teman-teman saya Bila, Deti, Nden, dan Julia. Dan selamat menyaksikan video dari kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan desa dan kota. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari desa dan juga kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan suatu kesatuan desa yang dihuni atau ditempati oleh sejumlah keluarga, di mana wilayah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri, atau juga dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan kota, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu daerah pemukiman yang terdiri dari bangunan-bangunan rumah secara satu kesatuan tempat tinggal berbagai macam lapisan masyarakat. Sekarang kita mulai ke perbedaan desa dan kota. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Kota mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak atau lebih padat dibandingkan desa. Yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan di pedesaan lebih terasa menyatu dengan alam, tidak tercemar polusi, dan udaranya sangat bersih. Sedangkan lingkungan kehidupan di perkotaan yang rata-rata dilapisi beton serta aspal, gedung-gedung yang menjulang sangat tinggi, serta pemukiman penduduk yang padat. Yang ketiga, sistem perekonomian. Kebanyakan penduduk di desa, kegiatan utamanya di bidang agraris atau pertanian. Di kota, kita bisa menemukan berbagai macam mata pencaharian, terutama di zaman teknologi yang menyebabkan lebih banyak variasi dalam mencari pekerjaan. Yang keempat, sosial. Di desa, hubungan sosialnya masih terasa kental dan kuat. Jika di kota, walaupun rumah yang mereka huni saling berdekatan, akan tetapi mereka saling tertutup satu sama lain. Yang kelima, gaya hidup. Di desa, gaya hidup mereka yang sangat sederhana. Mereka tidak kekurangan ataupun juga tidak berlebihan karena fasilitas yang kurang. Berbeda halnya dengan di kota yang memiliki banyak sekali fasilitas yang memadai. Yang keenam, budaya. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di desa sangat kuat, baik bagi agama, adat, serta budaya. Berbeda sekali dengan di kota. Kepercayaan, adat istiadat, budaya sudah mulai memudar. Yang ketujuh, pendidikan. Di desa, jarak dari pemukiman ke sekolah itu cukup jauh dan kurangnya transportasi. Sedangkan di kota, banyak sekali sekolah yang berada di dekat pemukiman masyarakat dan juga transportasi yang digunakan oleh para pelajar. Selanjutnya, wilayah zona interaksi menurut Bintarto. Menurut Bintarto, wilayah zona interaksi desa kota terbagi menjadi 6 zona, yaitu pertama, city, identik dengan kota atau pusat kegiatan. Kota adalah tempat semua aktivitas manusia berkumpul dan menjadi jaring utama perputaran ekonomi. Kedua, suburban atau sub daerah perkotaan adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Wilayah suburban menjadi tempat tinggal para penglaju atau pekerja yang melakukan mobilitas setiap hari ke kota. 3. Suburban pringe adalah wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah ini merupakan daerah peralihan antara kota dengan desa. Keempat, urban pringe atau daerah perkotaan terluar adalah wilayah batas terluar suatu kota dengan ciri sifat mirip dengan wilayah kota, kecuali inti kota. Kelima, rural urban pringe atau daerah batas desa kota adalah jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang dicirikan dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam, rural atau pedesaan adalah suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian atau kehidupan agraris.
Kali ini saya akan membahas tentang interaksi desa dan kota beserta manfaatnya. Nah, pengertian dari interaksi desa dan kota sendiri adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung. Berita yang didengar atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Interaksi desa dan kota dapat dilihat dari beralihnya mata pencaharian masyarakat desa dari agraris ke non-agraris, munculnya pengelaju karena didukung oleh sarana transportasi yang memadai, perdagangan hasil pertanian dan industri, dan kemajuan di bidang pendidikan. Interaksi kota dan desa sangat menentukan pola persebaran masyarakat desa dan kota. Ditinjau dari kepentingan masyarakat kota, interaksi desa-kota untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan dan bahan dasar industri. Interaksi desa dan kota mendorong masyarakat desa untuk mencari pekerjaan di kota dan memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup. Hingga masyarakat desa dan kota saling membutuhkan. Dalam peningkatan interaksi juga disebabkan oleh perkembangan di bidang pendidikan, budaya, teknologi, dan ekonomi penduduk, yang akibatnya interaksi ini berpengaruh terhadap wilayah satu dengan wilayah lainnya. Nah, sementara manfaatnya sendiri, yang pertama ada pengetahuan desa menjadi meningkat karena banyak sekolah telah dibangun di desa. Demikian pula informasi perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan yang diterima penduduk kota dengan mudah menyebar ke desa. Misalnya, pengetahuan tentang bibit unggul, pengawetan, kesuburan tanah, dan pengolahan hasil panen. Nah, yang selanjutnya ada untuk jumlah guru dan sekolah sudah banyak terdapat di desa, memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan. Angka buta huruf penduduk desa menjadi semakin berkurang. Lalu selanjutnya ada perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah perdesaan sehingga hubungan desa kota semakin terbuka. Hasil panen dari desa menjadi mudah diangkut ke kota. Kelangkaan bahan pangan di kota bisa dihindari karena suplai bahan pangan mudah dilakukan. Lalu yang selanjutnya, produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Kehadiran teknologi tepat guna akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Nah, yang selanjutnya ada pelestarian lingkungan hidup pedesaan seperti pencegahan erosi dan banjir, penyediaan air bersih, serta pengaturan pengairan bisa dilakukan dengan hadirnya para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Yang terakhir ada teori titik henti. Teori titik henti adalah teori yang dimanfaatkan dalam kajian keruangan geografi. Teori ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan pembatasan wilayah-wilayah yang fungsional. Teori titik henti pertama kali muncul pada tahun 1931 oleh William J. Reilly. Menurut William J. Reilly, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Dalam teori ini, Reilly menerapkan hukum fisika tentang gravitasi untuk mengukur kekuatan perdagangan barang antara dua kota. Menurut Reilly, jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama banyak, maka batas area perdagangan mereka dapat di tengah-tengah jarak yang memisahkan kedua kota tersebut. Namun, jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati area kota yang lebih sedikit jumlah penduduknya. Perhitungan ini telah dirumuskan dengan rumus titik henti secara matematis. Rumus teori titik henti yaitu DAB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar PA per PB. Contoh soal teori titik henti. Dua buah kota, masing-masing kota R dan kota Z. Kota R berpenduduk 30.000 jiwa dan kota Z berpenduduk 120.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut adalah 60 km. Jika ingin membangun sebuah supermarket di antara kota R dan kota Z, lokasi yang tepat berada di titik-titik. Penyelesaiannya yaitu diketahui
D kecil AB sama dengan 60 km, PA sama dengan 120.000 jiwa, PB sama dengan 30.000 jiwa. Ditanyakannya yaitu DAB. Jawabannya yaitu DAB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar PA per PB sama dengan 60 per 1 plus akar 120.000 per 30.000 sama dengan 60 per 1 plus akar 12 per 3 sama dengan 60 per 1 plus akar 4 sama dengan 60 per 1 plus 2 sama dengan 60 per 3. Jadi DAB sama dengan 20 km. Jadi lokasi yang tepat berada di jarak 20 km dari kota R, yaitu kota yang paling sedikit jumlah penduduknya. Itu saja video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.